Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan bacaan suci yang diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Saudara terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Yohanes Maria Vianney. Dia adalah sosok imam yang sederhana, tapi kemudian berkembang menjadi sekian hebatnya, bahkan oleh gereja dia dijadikan sebagai pelindung para imam. Kesetiaan dalam tugas imamatnya sangat diandalkan. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengeritik arogansi orang Farisi yang mendewakan aturan dan menjadikan diri sebagai model. Mereka melihat bagaimana para murid Yesus mengabaikan peraturan. Maka mereka melawan Yesus dengan bertanya, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Membasuh tangan sebelum makan itu memang higienis. Tuhan Yesus tentu tidak membenarkan tindakan para muridnya yang keliru, tapi Yesus menekankan ketulusan dalam melaksanakan hukum Taurat secara benar dan konsekuen. Hukum dan peraturan mempunyai fungsi kontrol dalam kehidupan ini. Bagi Yesus, bukan makanan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar dari dalam hati itulah yang menajiskan. Hati adalah sumber dosa, sekaligus sumber kebaikan. Dosa itu timbul dari dalam hati yang mengeluarkan hal-hal buruk, bukan pada hal-hal lahiriah yang masuk. Saudara terkasih, hati yang setiap saat dilatih dengan hal-hal yang baik dan suci, maka akan membuat jiwa dan badan kita menjadi sehat dan suci. Hati adalah sumber kebaikan bagi hidup. Maka mari kita menjaga hati kita agar tidak cepat tercemar oleh hal-hal buruk yang berakibat pada dosa. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, Engkau sudah memasurkan Santo Yohanes Maria Vianney karena kegiatan pelayanannya. Semoga berkat doa dan teladannya, kami berusaha membawa sesama kepada cinta kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.